Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sudah setahun ini tidak berjumpa ya. Hari ini adalah tahun baru untuk kita semua, tahun Hijriah, tahun antik ini 1444. Alhamdulillah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ke depan amaliyah ibadah kita lebih baik, lebih meningkat, lebih menjadi amaliyah kita menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hari ini, bulan ini kita masih berada di bulan haram. Ulangi lagi ya. Kita ini masih berada di bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhur." Sesungguhnya bilangan bulan indallah, menurut Allah, isna asyara syahran, itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Bulan ada 12. Bapak aja ada gaji 13 ya. Iya, saya nggak kebagian, Pak. Yauma khalaqas samawati wal ard. Itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi, ketentuan hari, ketentuan jam, ketentuan bulan, itu sudah Allah tetapkan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Zalikad dinul qayyim. Itu teh, pakai teh. Orang Sunda pakai teh. Itu teh merupakan ketetapan agama yang lurus. Ini bukan perkara dunia aja ini. Adalah ketentuan itu adalah merupakan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Hadirin, yang bahaya itu justru kita itu melanggar sesuatu yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, kita melanggar. Ini contoh kecil gini. Kita tidak boleh bersuara keras di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh melewat begitu saja di hadapan Rasul. Tidak boleh masuk sembarangan ke rumah Rasul. Ada aturannya, dari Allah itu aturannya. Kita tidak boleh memanggil Rasul seperti kita memanggil saudara kita, teman kita. Tidak boleh. Nah, kalau kita tidak sopan sama Rasul, Allah mengatakan antah bato amalukum wa antum la tash'urun. Itu amal kebaikan kita bisa gugur itu. Salat kita jadi batal, puasa kita jadi batal, amaliyah kita jadi batal gara-gara kita tidak sopan kepada Rasul. Nah, ini masalahnya ini. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita ini harus tahu kita ini. Apa yang disebut dengan bulan haram, ashhur hurum, minha arba'atun hurum. Apa yang harus kita tahu juga, ada Masjidil Haram. Masjidil Haram, ada haramain, betul. Haramain itu artinya 2 tanah haram. 2 tanah haram. Baladul Haram. Ada tanah haram, ada masjid haram, ada bulan haram. Ada nama bulan namanya Muharram.
Ada namanya disebut mahram. Mahram. Mahram itu artinya adalah yang tidak boleh dinikah. Itu namanya mahram. Kemudian ada lagi namanya muhrim. Muhrim. Muhrim itu artinya orang yang berihram. Ada lagi namanya ihram. Malah ada namanya takbiratul ihram. Harim juga tuh. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini orang sebutan-sebutan haram itu, ulangi lagi, sebutan-sebutan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan haram, tanah haram, Masjidil Haram, kemudian mahram, kemudian muhrim, kemudian ihram. Ini aturannya khusus, Pak. Hati-hati kita melanggarnya. Contoh, minum. Minum. Boleh kan minum kan? Nah, boleh. Tapi begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat, boleh nggak minum? Nggak boleh minum. Perhatikan oleh Bapak tuh, yang tadinya halal, Pak, ketika kita ini masuk ke dalam ihram, takbiratul ihram, ihram sholat maksudnya, haram minum. Minum haram. Bicara boleh. Begitu kita takbir ihram, maka tidak boleh. Karena ada ihram tadi itu. Sama apa dengan muhrim. Muhrim haji. Kalau muhrim itu artinya orang yang berihram. Awas, kita kesalahan kita sekarang mahram dengan muhrim suka apa namanya? Suka ketuker. Nah, muhrim itu artinya orang yang berihram. Pakai minyak wangi boleh enggak? Boleh. Begitu kita ihram, tidak boleh. Bayangin tuh, Pak. Bapak pakai celana, pakai baju koko begitu, pakai peci, boleh tuh? Begitu Bapak ihram, tidak boleh. Paham belum? Tidak boleh, Pak. Jadi artinya ketika kita bicara mengenai haram, keharaman Allah Subhanahu wa taala, ini ada perkara-perkara khusus, Pak. Nah, kemudian untuk berkenaan dengan bulan haram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian itu menzolimi diri kalian pada bulan itu. Oke. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Janganlah kalian, tuhillu itu berarti menghalalkan, melanggar. Kalau tadinya diharamkan kemudian kita halalkan, itu artinya melanggar. Sehingga ada tahallul namanya itu. Ada tahallul. Tahallul itu artinya adalah melanggar yang tadinya sudah diharamkan menjadi halal. Tahallul namanya. Tahallul sholat apa? Salam. Tahallul umroh, haji, cukur. Itu tahallul. Kita nyukur boleh, tapi begitu ihram tidak boleh. Tidak boleh. Baik, sekarang misalkan lagi mahram. Mahram itu artinya adalah wanita-wanita yang diharamkan kita nikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikum. Hurrimat alaikum. Diharamkan buat kalian. Ini namanya mahram. Pertama, ummahatukum, ibu kalian. Bapak-bapak, kalau Abi suka mencontohkan begini. Main gapleh misalkan. Nah, main gapleh di pos hansip. Sama-sama main gapleh. Coba main gaplehnya di Masjid Az-Zikra. Di ruang imam lagi. Sama-sama main gapleh. Kira-kira dosanya, salahnya, kira-kira besaran kita main gapleh di pos hansip, pos satpam, atau di masjid?
Nah ini maksudnya. Ini nih bapak-bapak yang perlu kita ketahui itu kayak seperti itu. Yang harus kita tahu itu. Oke. Sekarang misalkan zina itu luar biasa dosanya. Tapi gimana kalau zinanya dengan orang tua? Dengan ibu sendiri? Kayak apa? Karena ada mahram tadi. Karena ada haram. Kita ini kalau di masjid ini berbeda dengan di rumah. Beda dengan di rumah. Nah, di Masjid Az-Zikra beda nggak dengan Masjid Haram? Kan harusnya beda dong. Masjid Haram itu 100.000 kali lebih hebat dibandingkan dengan Masjid Az-Zikra. Nah, ini penting hadirin. Kenapa? Karena saya punya pengalaman ini. Orang Indonesia ini kok aneh. Di Az-Zikra-nya nggak ada yang berani pakai kaos oblong. Ke Az-Zikra ini nggak ada yang berani pakai kaos oblong. Kenapa ke Masjid Nabawi kok berani kok? Jamaah Indonesia kok pakai kaos oblong? Kemana ini berarti? Kan ini ada yang nggak beres berarti, Pak. Pasti ada yang nggak beres. Ke Az-Zikra aja kok nggak berani orang itu. Pakai celana daleman, pakai kaos yang ada di sini sletingnya itu. Perempuan coba. Nggak pakai baju, ditutup pakai mukena. Ke Masjid Nabawi, ke Masjid Haram. Musim panas kan luar biasa. Mukenanya disaungin ke situ ke kepalanya. Loh, itu tali itunya ketahuan, Pak. Itu artinya ada sesuatu yang nggak beres nih kita ini. Ini pasti ada pengetahuan yang nggak beres. Bapak-bapak, makanya jangan bilang begini, hari sama aja, bulan sama aja, orang sama aja, yang penting kan takwanya. Jangan begitu, Pak. Nabi dengan ulama beda, Pak. Ulangi lagi, kita ini kalau kepada ulama beda, Pak. Dengan kepada yang bukan ulama, karena mereka itu pewarisnya Nabi. Kalau kita nggak sopan kepada ulama, ya nggak bakal bisa kita bisa sopan kepada Nabi. Nggak bakalan. Ulangi lagi, nggak bakalan bisa, karena itu merupakan tangga. Contoh, kita nggak bisa kita menjaga kehormatan masjid ini Al-Zikra, nggak bisa. Jangan harap dia nanti bisa menghormati kehormatan Masjidil Haram. Nggak bisa, Pak. Yuk kita lihat sekarang. Ini kita evaluasi aja dulu. Kata Allah misalkan, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sofa dan Marwah itu bagian daripada syiar Allah. Ini keagungan Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah ada ciri, ada tanda di dalam hatinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya takwa. Ini gara-gara nih Pak, gara-gara kita ini tidak tahu kehormatan itu. Contoh misalkan, Bapak-bapak, kalau yang namanya tawaf itu, ulangi, yang namanya tawaf itu sholat, Pak. Paham? Yang namanya tawaf itu sholat. Sholat itu tawaf. Cuman tawaf itu boleh bicara. Tapi itu adalah tawaf. Harus pakai wudhu kita ini. Ada syaratnya. Syaratnya Ka'bah harus ada di sebelah kiri. Itu syarat, Pak. Itu syarat. Ini karena kita pengetahuan ibadah dan manasiknya itu kurang. Ini bapak-bapak ini menjaga tawaf itu pakai bergandengan tangan, tujuannya menjaga ibu-ibu yang ada di mana. Loh, akhirnya bapak-bapak tawaf menghadap apa? Ka'bah. Nggak sah, Pak. Karena syarat tawaf itu harus menjadikan Ka'bah sebelah kiri. Nah, kemudian Ka'bah itu sholat. Masa ketika tawaf kita videoan? Ketika tawaf kita apa? Selfiean.
Itu kan kalau kita sholat sekarang ini divideoin kayak apa sih kira-kira? Ini kayaknya, aduh. Sa'i, Safa, Marwah itu syiar Allah, Pak. Masa nyanyi-nyanyi sih? Pancasila segala macam dibaca. Ada yang nggak beres gitu ini, Pak. Ulangi lagi, ada yang nggak beres ini. Baik, Bapak-bapak semuanya. Ulangi lagi. Ada namanya mahram. Satu, ibu kita. Kemudian yang kedua, wabanatikum. Anak istri kita. Istri anak perempuan. Maksud. Anak perempuan kita. Anak perempuan kita. Ini makanya kalau kita misalkan zina. Itu pasti beda kalau dengan ibu. Beda dengan anak. Wa akhwatikum. Saudara, kakak atau adik perempuan. Itu namanya mahram, mahram. Kemudian wa akhwatikum wa ammatikum. Berarti perempuan ini kakak atau adik suami. Bukan adik laki-laki, saudara. Atau apa namanya laki-laki. Berarti apa? Uwa atau bibi, tapi dari bapak. Kemudian kalau kholatikum berarti adik atau kakak dari ibu. Kalau kita sama aja ya. Sama, encing-encang. Encong. Nah, itu termasuk namanya mahram. Itu mahram. Bapak-bapak kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, kita harus punya perlakuan khusus kepada mereka itu. Karena mahram itu. Artinya kalau mahram itu kalau Imam Syafi'i kan bersentuhan tidak batal. Auratnya juga beda, tidak boleh dinikah. Gitu kan? Itu berbeda. Kemudian wabanatul berarti perempuan-perempuan anak daripada saudara. Apa namanya? Ponakan. Keponakan dari saudara laki-laki. Kemudian wabanatul ukhti. Keponakan dari saudara perempuan. Itu mahram namanya. Kalau di kita disebut mahram itu malah istri atau suami. Kalau Usman mahramnya mana? Istrinya. Istri itu bukan mahram. Awas, hati-hati nih. Istri itu bukan mahram, Pak. Karena istri itu boleh dinikah. Paham? Istri itu boleh dinikah, istri itu. Kalau kita katakan istri itu mahram, artinya adalah istri kita haram dinikah. Gimana kalau bapak nikahin dia? Itu jangan istilahnya hati-hati. Kalau istrinya itu zauj lah, lain lagi. Zauj itu ya pasangan. Kalau suami istri namanya zauj. Kalau zaujnya kepada zaujuki berarti suami. Kalau zaujuka berarti istri. Itu bukan mahram apa. Makanya batal suami istri itu. Karena boleh dinikah. Kalau mahram itu yang tidak boleh dinikah, tidak batal. Seperti ibu. Itu mahram namanya. Jadi kalau istri itu ajnabi, nah ya, perempuan lain. Sehingga oleh kita dinikah, boleh dinikah. Kalau istri boleh gak dinikah? Tidak boleh. Anak? Tidak boleh. Bibi? Tidak boleh. Ponakan? Tidak boleh. Karena itu adalah mahram. Kemudian wa ummahatukumul lati ardhanakum. Berarti ibu susu. Ibu sepersusuan. Ini hati-hati kita ini ibu sepersusuan. Tidak semuanya punya saudara persusuan atau ibu persusuan. Tidak semuanya ya. Karena ini kadang-kadang aturan kita ini agak makanya harus diketahui itu. Kemudian wa akhwatukum minar radha'ah. Nah, ini nih. Saudara-saudara sepersusuan. Kalau orang atau ibu yang sudah menyusui kita, nanti ada syaratnya menyusui yang menjadi ibu persusuan itu. Karena Nabi punya ibu persusuan, banyak lagi.
Nah, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian anak-anaknya menjadi saudara kita. Namanya saudara sepersusuan. Kemudian wa ummahatun nisaikum, ibu-ibu daripada istri kamu. Apa namanya? Mertua. Mertua tidak batal wudu itu mertua itu. Karena kita tidak boleh nikah dengan, nah itu namanya disebut mahram. Kemudian waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum. Anak-anak tiri berarti perempuan, anak tiri dari ibu yang sudah kita nikahi. Nah, ibunya sudah kita nikahi. Nah, anaknya itu berarti anak tiri dari ibu yang sudah jadi istri kita. Nah, itu juga termasuk mahram. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ulangi lagi. Ini karena kita tahu itu mahram, maka kita pun akan punya hukum tertentu. Baik. Kalau muhrim, tadi muhrim. Kalau tadi muhrim itu yang berihram. Maka tidak boleh pakai minyak wangi-wangian, laki-laki nih. Tidak boleh pakai apa namanya? Tutup kepala, tidak boleh pakai celana atau baju yang berjahit, tidak boleh. Kemudian tidak boleh ropas, tidak boleh pusuk, tidak boleh kita memetik apa namanya? Tanaman, pohon, membunuh binatang, tidak boleh itu. Itu ketika kita ihram. Nah, hadirin rahimakumullah, sekarang kita ini berada di dalam bulan namanya bulan haram. Namanya bulan haram. Ada yang disebut dengan hasanatul haram. Ulangi lagi, ada yang disebut dengan hasanatul haram, kebaikan haram. Kalau kebaikan haram yang disebut oleh Nabi itu ketika di Arafah, harinya hari Arafah, beradanya juga di Ashhur Hurum, adanya di Ashhurum Ma'lumat namanya, atau di Ayyam Ma'dudat. Itu keharaman. Nabi katakan sayyidus suhur syahrul Ramadan. Tuannya bulan itu bulan Ramadan. Wa azamuha hurmah Zulhijjah. Tuannya bulan haram itu Zulhijjah. Ulangi lagi. Kan ada bulan itu 4 bulan haram itu. Yang pertama Rajab. Ini tersendiri. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ya. Tapi kalau sayyidus suhur, tuannya bulan itu bulan Ramadan. Sama dengan sayyidul ayyam, Jumat. Ini bapak-bapak, hari Jumat itu luar biasa. Kita sholat pada hari Jumat 2 rakaat saja sholat pada hari Jumat itu lebih hebat daripada kita sholat 1000 rakaat. Hari Jumat tuh. Makanya ya beda hari Jumat dengan hari yang lain beda. Allah sudah menetapkan hari rayanya Yahudi, Bani Israel hari Sabtu. Itu hari rayanya. Ketentuan Allah kepada Bani Israel mengenai hari Sabtu itu hampir sama dengan ketentuan Allah menetapkan hari raya Jumat kepada umat ini. Makanya tidak boleh pada hari Sabtu itu bisnis lah, gitu kan? Sama dengan tidak bolehnya kita pada hari Jumat wazarul baik, kan gitu kan? Tinggalkan jual beli. Jadi apabila sudah dikumandangkan sholat hari Jumat, maka tinggalkan jual beli. Wazarul baik, pas'au ila zikrillah, buru-buru. Sama tuh dengan hari Sabtu. Kalau hari Sabtu ini sudah dikumandangkan panggilan hari Sabtu, maka sama harus bersegera dan harus meninggalkan bisnis, baik jual beli apa saja. Nah, gara-gara orang Bani Israel itu ketika hari Sabtu malah dia pergi ke laut, malah dia pergi ke gunung, pergi ke pasar, pergi ke kebun, pergi ke hutan
untuk berbisnis, berusaha, maka mereka oleh Allah dihinakan. Kata Allah, kunu kirodatan, jadilah kamu kera yang hina. Nah ini kita harus takut juga sebenarnya. Kalau kita ini hari Jumat ini, umat Islam ini, yang di kantor tetap di kantor, yang di sawah tetap di sawah, yang bisnis tetap bisnis pada hari Jumat, padahal sudah dikumandangkan azan Jumat ini kira-kira kita ini lebih hina daripada monyet. Lebih hina itu. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu bagaikan binatang, malah lebih sesat daripada binatang. Lagi-lagi ya. Ada Sayyidus Suhur, ada Sayyidul Ayyam, ada Sayyidul Mursalin. Ini bahasa-bahasanya itu. Sayyidul Mursalin, tuannya para nabi dan rasul, Nabi Muhammad. Tuannya bulan itu adalah Ramadan. Tuannya hari adalah Jumat. Istighfar juga ada tuannya, disebut Sayyidul Istighfar. Itu ada tuannya. Nah ini memberlakukan tuan itu pasti berbeda dengan memberlakukan budak atau memberlakukan rakyat biasa. Makanya ini harus ada pengetahuan kayak seperti itu begitu. Nah baik, kita sekarang ke praktisnya nih. Di Ramadan itu ada Lailatul Qadar namanya. Adanya adalah di 10 terakhir di Ganjil. Amaliyahnya adalah kita harus puasa, kemudian kita harus beriktikaf, kemudian kita harus memanfaatkan pada malam itu, karena malam itu lebih hebat daripada 1000 bulan. Makanya ada amalan yang dinyatakan oleh Rasul, itikaf di akhir Ramadan. Jangan sampai bapak-bapak tidak pernah itikaf di akhir Ramadan. Hati-hati, awas. Hati-hati. Kenapa? Karena di hari itu yang harus kita cari taharru, kata Nabi. Cari oleh kalian. Ayo berusaha oleh kalian mendapatkan malam Lailatul Qadar yang adanya di 10 terakhir, terutama di ganjil bulan Ramadan. Wal fajri walayalin asyri. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Oke. Kalau umat ini mendapatkan 1 kali saja Lailatul Qadar, yang malam itu lebih hebat daripada 1000 bulan, maka hadirin, ia akan mendapatkan pahala 83 tahun 4 bulan. Sama dengan Yaum haram, hari haram, itu adalah lebih baik daripada 1000 hari selain bulan haram. Hitungannya 1000, Pak. Kalau bulan 1000 bulan. Kalau hari 1000 hari. Maka hari Jumat itu lebih hebat bagi umat ini 1000 kali hari selain hari Jumat. Jadi memang hitungannya begitu. Nah kalau Masjid Nabawi 1000 kali lebih hebat daripada masjid-masjid yang lain. Malah tidak ada tempat, kata ulama, yang paling hebat di muka bumi ini kecuali Masjid Nabawi. Kenapa? Karena di dalamnya ada jasad manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teruskan dulu. Kemudian berikutnya adalah bulan haram yang paling agung, kemuliaan paling agung di bulan haram adalah Zulhijjah. Ulangi lagi, Zulhijjah. Kenapa di sana? Karena di sana ada tarwiyah, ada arafah, ada adhiyah. Amalannya, kalau di akhir Ramadan tadi iktikaf, kemudian puasa, kemudian doa. Karena Siti Aisyah bertanya, apa yang harus dibaca? Allahumma innaka
Afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Nah sekarang di bulan haram. Kemudian bulan haramnya ada di Zulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena di sana ada tarwiyah, ada Arafah, dan ada adhiyah. Nabi katakan misalkan afdhalud doa Arafah. Doa yang paling hebat, yang paling bagus adalah doa Arafah. Itu paling bagus, paling utama. Sedangkan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli di Arafah nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini jadi ada amalan-amalannya. Kalau amalan puasa ujungnya adalah sedekah fitri, namanya zakat fitri, itu penamaannya zakat fitri. Disedekahinnya apa namanya? Sedekahnya sedekah makanan. Tapi kalau di haramnya, bulan haramnya Zulhijjah, itu sedekahnya adalah kurban. Sedekahnya kurban. Kalau di Idul Fitri takbirnya malam takbir saja, malam aja. Siangnya udah nggak ada lagi. Karena begitu beres sholat Idul Fitri tidak ada lagi takbir. Dan sholatnya Idul Fitri, gitu kan? Sholatnya Idul Fitri setelah dilaksanakan sholatnya Idul Fitri tidak ada lagi takbir seperti takbir Idul Adha. Kalau Idul Adha takbirnya mulai Arafah subuh yang ada di Indonesia. Kemudian dia di malam Arafah, di malam takbir berarti malam 10. Kemudian di tanggal 10. Kemudian di hari tasyrik. Kemudian tasyrik pertama, kedua, ketiga. Berapa hari itu? 5 hari. Takbirnya itu 5 hari. Ini amalannya, disebutnya amalannya. Nah berikutnya adalah bulan haram itu adalah bulan Muharram. Penamaannya pun namanya Muharram. Kalau Zulhijjah itu artinya adalah pelaksanaan haji. Kalau bulan yang disebut dengan bulan haram penamaannya ya Muharram. Nah Muharram ini karena ada apa? Di antaranya karena ada Asyura. Begitu diperhatikan oleh para ulama, ini perlu ada kajian langsung karena ini sudah waktunya lagi habis. Itu nanti ada amalan-amalan Asyura. Ada amalan Asyura. Cuman para ulama mengatakan kalau Asyura itu amalan-amalannya berkenaan dengan sejarah Nabi Rasul terdahulu. Gitu. Tapi kalau yang namanya nanti Arafah dan juga bulan Ramadan itu adalah amalan-amalan yang berkenaan dengan Nabi kita. Walaupun sejarahnya tentu sejarah Arafah, sejarah Tarwiyah, sejarah Adhiyah itu berkenaan paling utama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tapi kalau namanya Asyura itu adalah berkenaan dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Idris, dengan Nabi Saleh, dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Lut, dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa. Itu para nabi-nabi terdahulu itu banyak berkenaan dengan bulan haram yang disebut dengan bulan Muharram. Nah di kita terkenal dengan Suro. Suro itu dari mana kalau bukan dari Asyura? Ya kan? Karena saya sering mengatakan Indonesia sampai sekarang nama hari aja kan belum punya. Di Jawa itu ada bulan namanya bulan Suro, benar ya? Itu kan ada pasti ngambilnya dari Asyura. Sapar, Mulud. Mulud itu pasti hari kelahiran Rasul, pasti itu. Kalau orang Sunda tuh, Silih Mulud, arti pada Mulud. Cuma di awal, ada kan? Di Jawa ada kan? Itu pasti namanya ya bukan dari siapa-siapa, pasti dari Islam. Ulangi lagi, itu pasti daripada Islam. Nah amalan-amalan apa yang nanti ada di bulan Muharram terutama adalah di Asyura. Ya terutama yang dianjurkan oleh kita itu adalah berpuasa. Oleh Rasul itu berpuasa. Puasanya puasa Asyura. Bapak-bapak
puasa Asyura ini adalah puasa pertama yang diperintahkan oleh Rasul untuk dipuasainya sebelum adanya Ramadan. Jadi Nabi di Mekah itu puasanya adalah puasa Asyura. Nah nanti Asyuranya itu karena layalin asri itu ada amalan 1 sampai 10 Asyura. Maka yang paling utamanya adalah Tasu'a dan Asyura. Seperti ada amalan 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Itu ada amalannya. Seperti halnya tanggal 10 terakhir Ramadan. Terutama mulai 21 sampai nanti tanggal terakhir. Itu juga ada amalannya. Amalan apa nanti yang ada di bulan Muharram, khususnya tanggal 1 sampai 10 Asyura, insya Allah silakan nanti kita cari lagi pengajian-pengajian, taklim-taklim yang membahas tentang itu semua. Barangkali itu saja yang Abi sampaikan. Yang paling Abi tekankan itu adalah kita jaga kebaikan atau kehormatan bulan haram. Masih ada sebulan kita ke depan. Tolong jangan kita menzolimi diri kita. Karena kata Syekhuna, biang dosa yang paling utama itu bukan minum khamar Pak, bukan zina Pak, bukan judi, tapi menzolimi diri. Makanya Nabi Adam doanya Rabbana zolamna anfusana. Nabi Yunus bilangnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi yang azlama nafsah, yang menzolimi dirinya. Kita ini yang dosa yang paling utama itu adalah kita menzolimi diri. Dan khusus Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan kalian menzolimi diri kalian fihinna, pada bulan haram itu. Di antara bulan haram itu adalah Muharram. Jadi kalau kita mengatakan amaliyah atau hasanatul haram, kita berbuat kebaikan di bulan haram ini, di bulan Muharram, di bulan Zulhijjah, itu akan berbanding 1000 minimal dan 100.000 kali lebih hebat daripada kita melakukan kebaikan di luar haram. Kemudian konsekuensinya, hati-hati, jangan melakukan kemaksiatan kita di bulan haram ini. Awas, hati jaga-jaga. Jangan kita melakukan kemaksiatan, kezoliman yang dilakukan oleh kita nih pada bulan-bulan haram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.